Sudah kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabas, dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Saya akan memberikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah menantikan janji Allah digenapi. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38, demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Finuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi Hana, yaitu seorang nabiah, nabi perempuan disebut nabiah, di mana status nabiah ini atau nabi ini kalau laki-laki ini adalah nabi ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tugas nabi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia, sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu Tuhan memakai mereka ini, orang-orang yang dipakai Allah ini, yaitu nabi maupun nabiah, sehingga apa yang disampaikan Allah itu dapat diterima oleh umatnya. Dan Hana ini termasuk orang yang menantikan janji Allah digenapi, yaitu menantikan hadirnya Mesias di dalam kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan, janji Allah ini berbicara tentang sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu yang pasti, ya apapun, kalau kita meyakini hal tersebut akan kita kerjakan, akan kita lakukan, bahkan juga apapun akan kita tempuh, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu kita boleh menikmati, boleh merasakan. Saudara kasih Tuhan, belajar dari Hana. Bagaimana sikap hidup orang percaya menantikan janji Allah itu digenapi. Saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang menjadi perenungan kita pada saat hari ini, di mana sikap hidup sebagai orang percaya yang menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama di ayat 37 dikatakan, dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah kepadanya dengan berpuasa dan berdoa. Saudara kasih Tuhan, saya melihat yang pertama ini ada satu ketekunan. Ada kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan. Ada ketekunan, ada kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bahkan dikatakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Saudara kasih Tuhan, ini berbicara masalah ketekunan, ya. Tadi dikatakan bahwa seorang nabi itu sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada umatnya, di mana pada waktu itu Yesus sudah berumur 8 hari dan kemudian dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Dan di situ rupanya ada juga yang bernama Simeon, ya, seorang yang tulus, yang saleh, dan dia dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Saudara kasih Tuhan, apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka alami ini dampak dari ketekunannya. Ketekunan di dalam beribadah, ketekunan di dalam melayani Tuhan, sehingga mereka mendapatkan satu kesempatan untuk bertemu langsung dengan Mesias. Saudara kasih Tuhan, bahkan di situ dikatakan bahwa dia ini tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam. Dan apa dikatakan? Dan berpuasa dan berdoa. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Saudara kasih Tuhan, belajar dari pribadi Hana ini. Seharusnya dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam menantikan sesuatu, menantikan janji Allah itu, semakin bertambah usia, harus semakin tekun mengikut Tuhan. Ketekunan itu perlu dilatih. Ya, dari masa muda, saya yakin mereka berdua ini, ya, dari masa muda mereka terus bertekun, terus sabar menantikan janji Allah untuk melihat, bertemu dengan Sang Juru Selamat mereka, yaitu Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu di dalam renungan kita pada hari ini, yang pertama,
sikap hidup sebagai orang percaya jika ingin menantikan janji Allah. Warnai hidup kita dengan tekun dan setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, saya kasih Tuhan di ayat 38 di bagian A, ya. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ini dan dampak dari ketekunannya itu mendatangkan suatu sukacita. Ya, sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dapat bertemu langsung dengan Mesias. Dia mengalami perjumpaan secara langsung dengan Mesias, di mana anak ini mendapatkan suatu kesempatan. Ya, apa yang dinantikan, apa yang diharapkan, itu terjadi dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali bahwa dampak dari ketekunan itu mendatangkan sukacita, yaitu bertemu langsung dengan Mesias. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang ini, ya, sekalipun kita belum bertemu langsung dengan Tuhan, sekalipun kita belum bertemu langsung dengan Mesias, tapi kita terus mengucap syukur karena saudara dan saya sudah menerima kasih karunia Allah, sudah menerima anugerah Allah, yaitu janji bahwa suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, warna hidup kita dengan terus mengucap syukur kepada Allah. Hanya orang-orang yang diberikan kasih karunia, yang punya keyakinan bahwa satu saat nanti akan bertemu dengan Mesias, dengan Tuhan Yesus Kristus, adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia Allah, orang yang sudah dijamah, orang yang sudah dibukakan mata hatinya, sehingga ada iman percaya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Poin yang kedua ini, warnalah hidup kita terus mengucap syukur kepada Allah, karena kita sudah menerima anugerah Allah, yaitu janji Allah. Kita akan percaya, kita akan melihat Allah, kita akan bertemu dengan Allah, kita akan bertemu dengan Mesias suatu saat nanti. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat yang 38 bagian B dikatakan, dan setelah mengucap syukur, dan ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Rupanya di sini saya melihat bahwa si Hana ini terus menceritakan, terus bercerita kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang Yesus Kristus kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Hana ini menyampaikan tentang Yesus, menyampaikan tentang Mesias. Saya melihat di dalam masa tuanya, Hana terus berkarya bagi Tuhan, terus menceritakan, terus bersaksi, terus menceritakan kasih Tuhan, di mana apalagi ketika dia sudah bertemu dengan Mesias, dia terus menceritakan. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ini berkarya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, warna hidup kita terus berkarya bagi Tuhan. Keputusan untuk menjanda dan tidak menikah lagi. Dia mau fokus kepada apa? Kepada panggilan sebagai seorang nabiah. Dia terus fokus menceritakan kasih Tuhan, fokus menceritakan Mesias yang menjadi pengharapan Israel, menjadi pengharapan Yerusalem, dan menjadi pengharapan banyak orang pada waktu itu. Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya pada hari ini, ya, belajar dari kesetiaan Hana. Marilah kita warnai hidup kita dengan tekun dan setia beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan, karena ketekunan itu ya akan mendatangkan kesetiaan dan akan mendatangkan sukacita. Sekali lagi, mengucap syukur karena saudara dan saya sudah menerima anugerah yang luar biasa, dan suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, teruslah berkarya bagi Tuhan, teruslah bersaksi, menyampaikan berita sukacita itu, bahwa Yesus Kristus sudah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus sudah hadir di dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini kebenaran firman-Mu yang kami kembali, akankah setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami termasuk orang-orang yang boleh menerima janji Allah itu, dan kami percaya kelak suatu saat akan digenapi dan kami akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini, berkati apa yang kami kerjakan hari ini. Dalam Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman
Firman